Selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas dua organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam perekonomian global, yaitu International Monetary Fund atau IMF dan the International Trade Center atau ITC. Melalui video ini, kita akan mengeksplorasi sejarah, tujuan, kontribusi, hingga refleksi terhadap keberlanjutan kedua organisasi ini. Mari kita mulai. International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang beranggotakan 190 negara. IMF bertujuan untuk memastikan stabilitas moneter global, memfasilitasi perdagangan internasional, mempromosikan lapangan kerja yang tinggi, dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Markas besar IMF berada di Washington DC, Amerika Serikat. IMF didirikan pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Konferensi ini dihadiri oleh 44 negara yang ingin mencegah krisis ekonomi besar seperti depresi besar tahun 1930-an. IMF mulai resmi beroperasi pada tahun 1947. IMF sendiri memiliki 4 tujuan, yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan global, memfasilitasi perdagangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan pinjaman kepada negara yang menghadapi kesulitan ekonomi, serta membantu kebijakan ekonomi negara anggotanya. Namun, dalam perjalanan sendiri, IMF sering menghadapi kritik. Salah satu isu yang sering dibahas adalah kebijakan pinjaman. IMF yang disertai syarat ketat, seperti pengurangan subsidi dan reformasi fiskal. Di sisi lain, IMF tetap berkontribusi besar dalam membantu negara-negara berkembang mengatasi krisis ekonomi. Pandemi COVID-19 adalah salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern, yang melumpuhkan perekonomian global pada tahun 2020. IMF merespons situasi ini dengan cepat melalui berbagai mekanisme bantuan. Yang pertama, pendanaan darurat. IMF menyediakan bantuan keuangan lebih dari 250 miliar US dollar ke lebih dari 80 negara, termasuk negara-negara berkembang dan rentan. Bantuan ini digunakan untuk mengatasi tekanan pada anggaran pemerintah akibat peningkatan pengeluaran untuk sektor kesehatan dan penurunan pendapatan pajak. Yang kedua, ada Debt Relief Initiative. IMF juga meluncurkan Catastrophe Containment dan Relief Trust atau CCRT untuk memberikan keringanan utang kepada negara-negara termiskin. Hal ini memungkinkan negara tersebut untuk memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan mendesak seperti vaksinisasi dan infrastruktur kesehatan. Yang ketiga, ada reformasi kebijakan. Selain bantuan keuangan, IMF memberikan panduan kebijakan kepada negara-negara anggota. Fokusnya adalah bagaimana menjaga stabilitas makroekonomi sambil melindungi kelompok yang rentan, seperti pekerja informal dan UMKM. Melalui respons yang cepat dan terkoordinasi, IMF membantu banyak negara menghindari kebutuhan ekonomi total dan meminimalkan dampak sosial dari pandemi. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998 adalah momen penting yang menguji kemampuan IMF dalam mengatasi krisis regional. Dimulai dari Thailand dengan jatuhnya nilai mata uang baht. Krisis ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lain seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia, menyebabkan kehancuran ekonomi yang meluas. IMF memainkan peran kunci dalam menstabilkan ekonomi di kawasan ini, khususnya di Indonesia. Yang pertama, ada bantuan finansial. IMF memberikan paket bantuan senilai 43 miliar US dollar untuk Indonesia, termasuk pinjaman langsung sebesar 10 miliar US dollar. Tujuannya adalah menstabilkan nilai rupiah, memperbaiki sistem perbankan, dan mengatasi defisit neraca pembayaran. Yang kedua, ada reformasi struktural. Sebagai syarat bantuan, IMF meminta Indonesia melakukan berbagai reformasi, termasuk privatisasi perusahaan milik negara, penghapusan monopoli, dan peningkatan transparansi dalam sistem perbankan. Yang ketiga, hasilnya, meski kebijakan IMF membantu stabilisasi ekonomi dalam jangka panjang, kebijakan reformasi ini tidak terlepas dari kritik. Banyak pihak menganggap syarat IMF terlalu berat, sehingga memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia, terutama yang berada di lapisan bawah. Namun, dengan langkah-langkah ini, IMF berhasil memulihkan kepercayaan investor dan membantu negara-negara Asia keluar dari krisis yang berlarut-larut.
Dalam pandangan saya, IMF memiliki dampak yang besar dalam membantu negara-negara keluar dari krisis. Namun, reformasi kebijakan diperlukan agar syarat-syarat pinjaman lebih fleksibel dan tidak memberatkan IMF. Juga perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakan ekonominya. Selanjutnya adalah International Trade Center atau ITC. ITC sendiri merupakan lembaga bersama yang didirikan oleh PBB dan WTO pada tahun 1964. ITC sendiri berfokus pada pengembangan perdagangan internasional, khususnya untuk usaha kecil dan menengah atau UKM di negara berkembang. Misinya adalah mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. ITC lahir dari kebutuhan untuk memberikan dukungan teknis dan operasional bagi negara-negara berkembang agar dapat bersaing di pasar global. Lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan perdagangan global yang dirancang oleh WTO dan pelaksanaan teknisnya di lapangan. ITC sendiri memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, membantu UMKM negara berkembang untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, memfasilitasi akses pasar internasional bagi produk lokal. Dan yang ketiga, mendorong perdagangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, ITC terus beradaptasi dengan tantangan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. ITC juga telah mengembangkan inisiatif pelatihan dan dukungan teknis untuk mendukung UKM di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri. ITC telah membantu banyak negara berkembang, contohnya yang pertama di Afrika. Di Afrika, ITC mendukung peran petani kopi dan kakao untuk mengakses pasar premium dengan standar keberlanjutan. Yang kedua ada di Karibia, dengan meningkatkan ekspor produk agrikultur dan pariwisata lokal melalui pelatihan dan kemitraan. Dan yang terakhir ada di Vietnam dan Filipina. ITC mendukung UKM di negara tersebut untuk mempromosikan produk seperti kerajinan tangan, tekstil, dan hasil laut ke pasar internasional. ITC mendukung UKM di sektor kopi, tekstil, dan kerajinan Indonesia untuk meningkatkan ekspor dengan memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan promosi produk di pasar internasional. Dalam pandangan saya, ITC memberikan dampak positif bagi negara berkembang dengan membantu UKM bersaing di pasar global. Namun, ITC perlu lebih fokus pada inovasi digital agar UKM dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasarnya. Pada kesimpulannya, IMF dan ITC adalah dua organisasi yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan mendorong perdagangan internasional yang inklusif. Meski memiliki tantangannya masing-masing, kontribusi mereka terhadap perdamaian dan keberlanjutan dunia tidak dapat disangkal. Dengan refleksi yang terus-menerus, kedua organisasi ini dapat terus relevan dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya.